Saya tahu. Saya kenal di sejarahnya doa. Ya, karena dari mulut tadi. Sultan Iskandar Zulkarnain pemimpin besar dunia di zamannya. Ganti. Cek. Nah, iya, suara gue dah nih. Sultan Iskandar muda lah begitu. Ada dalam sumur. Sultan Iskandar Zulkarnain terkenal sebagai pemimpin dunia dari dunia Islam yang ditakuti negeri barat dan timur, bahkan sampai di seluruh penjuru lapisan dunia. Saking kuasanya ini Sultan Iskandar Zulkarnain, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pemimpin dunia. Ya beda sama Nabi Muhammad, kalau dia pemimpin raja. Sultan Iskandar Zulkarnain terkenal karena alimnya. Dia lahir dari seorang bapak dan ibu miskin. Dia belangsak belantara. Saking belangsaknya, saking miskinnya, sampai kagak dipandang sama orang. Tapi Allah beri kelebihan Sultan Iskandar Zulkarnain menjadi sultan. Padahal orang kagak punya. Iya, orang belangsak, orang susah. Bisa gitu. Karena kehidupan pergaulannya, dia bersama orang-orang terkemuka setelah dia dewasa. Nah, pada suatu ketika Sultan Iskandar Zulkarnain ia berperang melawan musuhnya. Karena Sultan Iskandar Zulkarnain seorang pemimpin perang yang luar biasa. Jadi setiap peperangan yang dia lakukan selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ceritain perang apa. Singkat cerita, ini Sultan setelah mengajak pasukan perangnya memerangi kaum kafir Quraisy, ya dia mendapatkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, itu belum berdoa. Tadi kan menang. Oh, menang ya. Iya. Gimana sih, Ci? Kalau udah menang. Satu ketika begitu dia selesai berperang dan mengalami kemenangan yang luar biasa, mendapat tolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ini pasukan perangnya dikumpulin. Wahai pasukanku, bala tentaraku, kumpul, sahur. Kumpul kan sahur, kan kumpul. Kumpul semuanya. Siap, Sultan. Kita siap. Alhamdulillah kita sudah mendapat kemenangan besar. Kita sudah mengalahkan musuh kita dengan gemilang. Kalian silakan mengambil harta rampasan karena itu adalah halal. Wah, pada berebut kan? Iya. Sah dan kata sang tohid berhikayat begitu selesai. Apa namanya ini para tentaranya mengambilkan membawa harta rampasan perang, dikumpul lagi. Silakan berkumpul. Nanti kita akan melewati satu warung, di mana warung tersebut ada rahasia yang terkandung di dalamnya, yang cuma aku yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu, Sultan? Kita kasih tahu dong. Baik. Kamu pengen tahu sekalian petahu aja, petahu banget. Tahu banget. Kalau begitu, aku akan kasih tahu. Setelah nanti kita pulang ke negara kita akan memasuki lorong dan melewati lorong gelap. Di dalamnya ada rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu, Sultan, rahasianya? Kalau kamu ambil sesuatu di dalamnya, kamu akan menyesal. Kalau kamu tidak ambil sesuatu di dalamnya, kamu juga akan menyesal. Oh, Kok begitu? Sultan? Ya. Kok kita ambil nyesal, kita nggak ambil nyesal? Nanti kalian akan rasakan sendiri. Itu rahasia yang harus kalian jawab nanti setelah kita melewati lorong tersebut. Berangkat. Baik. Ya. Berangkat. Rotak. Atau prak. Itu suaranya suara. Itu suara pasukan itu semakin banyak ya. Itu suara kuda. Hah? Kuda atau suara kaki? Pasukan. Dobrak. Iya. Yang lagi jaga. Emang ada sotonya? Nggak habis makan. Nah, abang mana cangcingnya babi? Sah dan kata sang Ibu Hidayat, jalanlah mereka pasukan perangnya Sultan Iskandar Zulkarnain masuk ke dalam lorong. Siap, kita sudah akan memasuki lorong gelap ini dan di dalamnya ada sungai.
tapi tidak begitu dalam, kita bisa memasuki sungai tersebut. Karena satu jalan yang cuma kita bisa lalui. Tempat lain kagak ada. Masalah. Nah, abang none janjinya babe. Masuklah situ. Begitu sampai di lorong tersebut, ini pasukan pada bingung. Ada yang cerita sama temannya nih, Din, lu ngambil kagak? Kamu juga bingung. Bang Daus ini Oh, Daus ini? Iya. Iya. Ada temannya nih. Apa Daus ini sama Bang Abed? Kata Bang Abed, Daus, kita ambil jangan nih. Gua juga bingung. Kalau kita ambil kata nyesal, kita nggak ambil kata nyesal juga. Gua ambil aja kalau gua ambil nyesal, nggak boleh nyesal yang gua ambil. Jadi ngelewatin kali itu kita. Udah Udah lewat. Itu Bang Daus ini digendong. Geblok. Ngoyor. Sadar kata sang sohib boleh kayak ada yang merokok masukin di kantong. Oh, bro. Iya. Ada yang Jangan dulu ada rokok. nyerok. Tapi ada yang jangan dulu, taruh nyesel lu ngambil lu. Udah tidak ada ngambil gue nyesel. Ada yang ngambil banyak, ada yang kagak ngambil sama sekali. Nah begitu selesai mereka melewati lorong tersebut, keluar dari pintu terowongan, semuanya berbaris lagi. Ini Sultan Iskandar Zulkarnain udah ada di depan dia nggak ngambil. Oh, nggak ngambil, Bang? Agak dia pimpinan emang. Yang penting dia mikir anak buah. Sekarang kayak gitu. Yang penting anak buah. Saya bukan datang balik kan. Kan kayak Pak Iwan juga. Yang penting pakai aja nggak usah dah. Ya bongkar aja tuh urusin katanya sama Panji. Bongkar begitu. Ya. Sah dan kata sang sahibul hikayat begitu keluar dari terowongan. Nah, barulah Sultan Iskandar Zulkarnain berdiri di puncak di atas. Wahai rakyatku, wahai pasukanku, bagaimana pesan aku tadi? Apakah sudah engkau cermati dengan baik? Sudah. Ada yang udah. Karena dia tidak dia. Yang ngambil udah tuh. Baik. Nah, setelah ada yang mengambil, ada tunjuk tangan yang ambil, tunjuk tangan. Wow, waduh. Hitung gitu dari pasukannya, buat dikira 1430. Yang tidak ngambil, tunjuk kaki. Di tangan. Hah? Tangan. Kaki, tadi udah tangan kan? Tunjuk tangan, tunjuk dah tunjuk tangan ngambil buah-buahnya. Itu lagi. Ini banyak yang kagak ngambil ini. Ya. Iya. Kalau yang ngambil kelihatan 1400, yang kagak ngambil, 14 berapa sih? ya kira-kira segitu. Zaman dulu itu Iya. balik. Ya, tapi 1400 kan Yang ada. kagak ngambil lebih banyak ini, ada 1600. 1400. Masih 1600. Sah dan kata sang Sohibul Hikayat, akhirnya sang Sultan Iskandar Zulkarnain dia membuka cerita tersebut. Ini jemaahnya nih ya, pasukannya udah bingung. Sultan, udah dong ngomongin kira-kira rahasia apa terjadi di terowongan tadi. Saya udah ngambil nih. Saya mau ngambil Sultan. Baik, kalau begitu Bismillahirrahmanirrahim. Sultan cerita. Hadirin, wahai pasukanku, apa artinya tadi ucapanku sebelum kita melewati lorong ini? Kalau kalian ambil, kalian menyesal. Kalian tidak ambil, kalian juga akan menyesal. Nah, silakan kalian rogoh dari kantong kalian masing-masing. Rogoh. Dia yang ambil dia rogoh. Dia rogoh. Iya. Masuk Bukan ya. ada rogoh. Repet-repet. Kita lepet. Iya, jadi rogoh Oh, artinya. banyak kali ada yang Iya. banyak. Ada yang ambil banyak, ada yang ambil dikit. Iya. Kan ada banyak. Begitu ada yang lain. Sultan, iya, kenapa? Saya kaget. Kok saya ngambil ada ikan kocolan nih? Wah, ini udah Parno. Kali selain tadi. Ya, jadi macam Ada ikan kocolannya. Ya udah, itu ikan kocolan di rumah enggak? Apaan? Kagak di rumah. Di rumah. Di rumah. Nabrak yang kamu kok nyakit. Yaudah, ya tekuk. Mati, jangan. Mati. ditekuk. Akhirnya abang mau janjinya bapak ibu itu dia rogoh. Keluarkan masing-masing yang kalian ambil dari sungai tadi di lorong. Kocolan. Ya, begitu dia keluarin. Kalian lihat, buka mata kalian dengan wajah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Masya Allah, itu emas. 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 Jadi kali tersebut rahasianya adalah
kali atau lorong yang di dalamnya diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala yang isinya semuanya emas bukan batu. Sebagai hadiah kemenangan peperangan. Itulah rahasia yang terdapat, yang terkandung di dalam ucapan, yaitu Sultan Iskandar Zulkarnain. Jadi yang ngambil, ya kalau menyesal ngambil sedikit tadi kamu tuh mau ambil banyak. Yang lebih nyesel lagi ya kagak ngambil. Aduh, menyesal ya. Kalau tahu gitu tadi gua nggak tahu, gua ambil juga dia katanya. Betul? Betul. Jadi yang ngambil menyesal, yang nggak ngambil menyesal. Yang ngambil menyesal karena ngambilnya sedikit. Yang nggak ngambil menyesal karena dia kagak dapat. Jadi di situ intinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ngambil banyak, kata Sultan, bagilah dengan kawan-kawanmu yang tidak mengambil. Kita sama-sama, kita sejalan peperangan ini, peperangan kita semua, kemenangan ini adalah kemenangan kita semua, bukan kemenangan Sultan Iskandar Zulkarnain. Nah, mudah-mudahan ini adalah mengilhami kita semuanya, teman-teman dari BNS Radio. Jadi kemenangan, abang ngomongin cancinya, Bapak, kemenangan BNS Radio, kemenangan kita semuanya. Sama-sama, banyak kita bagi sama-sama, dikit kita bagi sama-sama. Ada kebersamaan. Nah, ini jadi lama. Kenapa menjadi gitu sih? Hah? Apa jadi gitu? Itu makanya mudah-mudahan cerita ini akan membawa hikmah besar buat kita. Jadi orang kita yang boleh serakah, dan juga jadi orang kita jangan diam baik. Yang mentang-mentang kita diam baik. Yang udah ngambil jangan serakah, jadi bagilah. Jadi sesama kawan-kawan saling berbagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat saya pribadi, Al-Fakir Haji Fandi Baskara yang memang masih belajar. Karena ilmunya dikit banget. Pongkar juga terima kasih bersama si Nurai, kawan-kawan juga dari Sana Bunga Cimodang, Bang Mulyono, dan semuanya terima kasih Bang Cabla, Wadidau, ada Bang Daus ini, ada Bang Abe, kawan-kawan dari Forum Betawi, semua kawan-kawan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Mohon maaf, mohon izin kalau Sohibul Hikayat modern dari Ciputat ini ya ada kekurangan, ada kehilangan. Insya Allah kita ketemu lagi di Sohibul Hikayat berikutnya. Silakan Anda pesan, barangkali ada yang mau mengundang kita. Promo dikit, promo. Iya, penting. Silakan Ki, promoin. Mengundang Sohibul Hikayat modern, datang aja ke BNS Radio. Temuin ya Bang Carlak Macan Tunggang. Halal bihalal. Udah lah. Ya nggak apa-apa. Kan kita ajak lawak juga Bang Carlak. Kalian. Bayarnya mahalan dikit ya Mas. Iya. Dia mau bintang tuh mak. Kamu. Ada bongkar, ada Bang Carlak, ada Bang Muut. Iya. Kalau Bang Carlak ada Bang Muut, minta Pokoknya dia di pakai BNS Radio Bang bagian Muut. itu. Pakai sound system. Bagian pegang strum. Mohon maaf, ya mohon ridhonya. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kita nanti pada saat kita sudah mendapat kemenangan ya, bongkar, ya Bang Muut. Ya, sekali lagi terima kasih buat Dinas Kebudayaan Jakarta. Ya, habis lebaran, insya Allah ya akhir kalam saya di Bandi Baskara, Bongkar, Mahmud dan kawan-kawan semua para seniman Betawi. Ya mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Akhirnya kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aramis, satu kita agak persilakan dia satu lagi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.